center dan papan. Ya. Kemudian yang pertama adalah melakukan pemeriksaan pada nervus 1, yaitu nervus olfaktorium. fungsinya adalah sebagai Hidung. itu hidung hanya satu tapi lubangnya 2, oleh karena itu kita melakukan pemeriksaan pada kedua lubang. Maka saya akan melakukan pemeriksaan pada saraf penciuman Bapak. Nanti saya akan memberikan bau-bauan ke hidung Bapak. Nanti Bapak tebak Pak ya, baunya bau apa. Kemudian Bapak tolong matanya ditutup Pak, hidungnya sebelah lubangnya ditutup. Kemudian kita berikan bau sebelahnya. Bau apa Pak? Ya. Ini udah nggak ada baunya. Terus setelah itu baru yang lubang sebelahnya digali. Ya. Bau apa Pak? Ya. Selesai. Nervus 1 hanya sampai di situ. Yang berikutnya adalah nervus 3, 4, dan 6. Pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6 pertama kali adalah melalui inspeksi ya. Pertama kali dilihat ada ptosis enggak, endothalamus, hypothalamus, dan ada strabismus enggak. Dilihat ya. Sudah ada pada pasien ini secara inspeksi. Kemudian untuk ptosis kita perlu melakukan pemeriksaan palpasi. Mengapa? Karena pada ptosis ringan itu tidak terlihat dengan inspeksi ya. Ptosis itu apa sih? Opak matanya nggak mau. Tidak bisa lakukan ya. Karena adanya kelemahan pada muskulus levator patobra yang diinervasi oleh nervus 3. Ingat nervus 3 dan nervus 7 berbeda ya. Kemudian Bapak meremak matanya, kita taruh meletakkan tahanan ringan pada kelopak matanya, muskulus levator patobra, dan mencegah terjadinya kontraksi pada muskulus frontalis ya. Kemudian buka matanya. Ya, kamu akan merasakan adanya dorongan pada kedua tangan kamu. Kalau dorongannya sangat kuat tanpa disertai dengan kontraksi muskulus frontalis, itu artinya dia tidak ada. Selesai, setelah itu melakukan pemeriksaan pada pupilnya. Ulangi lagi, yang pertama adalah inspeksi. Dilihat pupilnya, besarnya sama nggak isokor atau anisokor. Kalau nggak kelihatan, boleh pakai senter. Setelah itu dilihat besarnya, setelah itu dilihat pupilnya dari bentuknya, bulat apa enggak, tepinya gimana, rata apa enggak. Kalau ada tidak rata, jadinya nggak bentuknya bulat, itu artinya ada sesuatu dengan irisnya. Kemudian setelah itu lakukan pemeriksaan refleks cahaya. Refleks cahaya pada pupil ada refleks cahaya langsung dan tidak langsung. Jadi dibatasi di sini jangan sampai cahayanya menyeberang, kemudian cahaya dari lateral disinari di bagian pupilnya. Kamu lihat, ketika saya menyinari mata sebelah kiri, saya melihat refleks pupil, refleks cahaya pada mata sebelah kiri, maka ini adalah refleks cahaya langsung. Terus saya menyinari lagi, tapi saya melihat refleks pupil sebelah kanan adalah refleks cahaya langsung. Kemudian saya lakukan hal yang sama pada mata sebelahnya. Sudah selesai dengan refleks cahaya, kita pindah ke refleks akomodasi. Seperti kita tahu, akomodasi itu adalah pengelilingan yang jauh, jadi dekat ya. Nah, sekarang Bapak tolong Pak lihat Pak jauh ke depan Pak ya. Ini kalau terbentuk tembok harusnya lihat ke sana ya. Supaya kamu bisa melihat akomodasinya ya. Setelah lihat jauh ke depan, kemudian nah Bapak sekarang lihat tangan saya Pak ya. Taruh tangan di depan. Jadi kamu melihat dia dari pergerakan pupilnya, akomodasinya, refleks akomodasinya ada ya. Setelah itu lakukan pemeriksaan dengan pergerakan bola matanya. Tapi kamu di depan sini ya, besok ini. Dengan 9 arah mata angin. Ke atas, ke tengah, ke bawah, ke tengah. Ini kamu periksa dengan satu-satu. Matanya Pak sebelah kanan, begini. Ke 9 arah mata angin. Ganti matanya Pak. Ini kemudian kedua-duanya. Iya, dengan serum. Tengah dulu. Ya. Kita sebutin aja nanti apa kita produksi. Kalau kamu memperajakan itu sudah saya anggap kamu. Nggak usah kamu sebutkan, tapi itu sudah saya.
Tadi nggak usah disebutin. Lakukan aja. Makanya makan aja. Jadi, tapi diingat ya, matanya kalau di buku catatanmu itu rasanya kok nggak ada. Jadi, satu mata dulu, baru dua. Ya, setelah itu lakukan pemeriksaan nistagmus. Jadi yang pakai jarinya ada 3 pemeriksaan nistagmus. Ke sebelah lateral ditahan selama 5-6 detik. Kita lihat ada nggak pergerakan involuntar dan ritmik dari bola mata. Kemudian ke arah sini. Selesai, nervus 3, 4, dan 6 selesai. Sekarang kita melakukan pemeriksaan nervus 5. Nervus 5 itu punya 3 komponen, yaitu komponen refleks, komponen sensorik, dan komponen motorik. Komponen sensoriknya adalah komponen refleks kornea. Ya, jadi kita melakukan pemeriksaan refleks kornea. Bapak melirik ke atas, Pak. Ya, melirik ke atas, kemudian kita menggoreskan kapas di kornea bagian bawah dari medial ke lateral. Posisi kita ada di samping. Refleks positif apabila batanya mengintip. Ingat ya, lihat ke atas, melirik ke atas, korneanya digoreskan di bagian bawah dari medial ke lateral. Itu dilakukan Tidak. untuk ini. Besok jangan dilakukan benar. Kamu ngomongin aja. Ya. 260. Itu kan itu. Ya, jadi Sosis dan dari medial ke lateral ya. Setelah selesai, kemudian yang kedua adalah komponen sensoris. Komponen sensoris yang diinovasi oleh nervus 5 adalah di daerah dahi, pipi, dan rahang. Maka matanya merempak. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah kulit wajah Bapak. Nanti kalau ada berasa, tolong dibilangin ya Pak ya. Kanan dan kiri, kanan dan kiri, kanan dan kiri. Sama nggak apa-apa. Jadi bukan ke atas ke bawah sini ya. Ini sini. Ya, dibandingkan. Sudah selesai komponen sensorik dari nervus 5, setelahnya komponen motorik. Nah, komponen sensoriknya habis kapas dengan nyeri. Setelah nyeri sama kanan dan kiri, kanan dan kiri, kanan dan kiri. Setelah itu boleh susu. Tetapi dengan kamu melakukan 2 pemeriksaan saja nilainya sudah dilihat. Setelah itu baru komponen motorik. Nervus 5 itu motorik menginervasi muskulus mana? muskulus obliquus. Frontal. 5 ya? 5. Frontal. 5 Frontal siapa? Lupa lagi. 5 Itu adalah menginervasi otot-otot tengahnya. kita mau ngomong itu tadi. Itu meseter temporalis. Jadi kamu pegang rahangmu semua di sini. Kalau kamu ngomong, itu ada kontraksi. Ya. Nah, itu boleh. Itu ada kontraksi. Nah, itu yang kamu periksa. Jadi pegang begini, ya Pak, punya Pak. Kalau kamu merasakan kontraksinya sama, itu berarti tidak ada perubahan pada nervus 5 komponen motorik. Di bukumu itu ada beberapa, tapi yang dia ujian besok cukup begitu. Itu aja. Ya, kemudian setelah itu hasil pemeriksaan kamu simpulkan, boleh setiap hasil akhir dari nervus 1 simpulnya apa, 3, 4, 6 hasilnya apa, nervus 5 hasilnya apa boleh, tapi di akhir kamu simpulkan juga boleh. Normal. Setelah itu